Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan luar biasa. Amin. Kembali lagi bersama dengan kita dalam kesaksian Murtadin terbaru. Pada kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu haja yang dulunya membenci Kristen dan sekarang berbalik menjadi pengikut Tuhan Yesus. Amin saudara, dan kesaksian ini akan dipandu oleh Ibu Lucy Deva. Bagaimana pemaparannya? Mari kita dengarkan kesaksiannya bersama-sama. Baik, salam Ibu Sarah. Salam, selamat malam semua. Apa Salam Bu kabar? Saranita, puji Tuhan. Salam Ibu. Ya, Jadi sekarang salam. Ibu tinggal panggil adik aja. Saya jauh lebih Oke. muda. Ya, Ibu, ya. eh, baik. eh Ibu ini sudah hilir-milir di beberapa channel. Bahkan saya sendiri waktu saya tadi cerita sama Ibu tanya di channel apa nggak saya, Ibu saya. Tapi yang saya ingat waktu itu Ibu kesaksian pakai baju dan kerudung hitam kalau nggak salah. Jadi saya cuma ngeliatin ini ibu haji luar biasa. eh Bahkan mohon maaf sebelumnya Ibu, dari beberapa ini saya kurang jelas. Ibu aslinya dari mana ya Bu? Saya Sunda. Oke, tepatnya di? Saya kelahiran dari Banten, Serang, besar Oh, di daerah oke. Garut, Bandung, seperti itu karena sekolah dan masa kecil. Oh baik, berarti Ibu menikah dan Ibu besar dan menikah berkeluarga itu di daerah mana Bu? Di Jakarta, Oh di Jakarta. ya. Oh Karena baik, waktu Jakarta. selepas sekolah SMA, saya ke Jakarta ikut kakak dan kerja di kargo, terus kerja di stewardess Garuda pada saat itu Mm-mm. tahun 80-an itu, seperti itu. Nah, nah, 80-an Ibu sudah bekerja. Anak yang pertama umur berapa ya Bu Sarah? saya sekarang 30 tahun. Yang anak pertama? Iya, yang di Oh Jerman. baik, iya yang di Jerman ini juga dahsyat banget. Jadi Bu Sarah kalau saya kemarin mendengarkan, ini Bu Sarah ini sebenarnya dahsyat sekali banyak kesaksiannya. Tapi karena waktu itu Ibu rangkum ya, sehingga eh, apa padat gitu ya, padat sekali. Karena Ibu rangkum, saya mendengarkan sampai anak Ibu dikirim ke luar negeri dengan kegigihan Ibu ya, dan itu pun karena dengan benar-benar jalannya Tuhan, bagaimana anak-anak Ibu dapat beasiswa pada saat itu ya. Karena tidak punya biaya untuk sekolah. Saat itu betul-betul saya hanya bekerja sebagai penginjil, saya sebagai hamba Tuhan yang freelance, yang tidak ada gaji. Misionaris kan tidak ada gaji dan tidak ada yang menaungi. Jadi kalau misalkan pas pelayanan Tuhan kasih berkat, nah itu. Terus saya juga punya NGO yang memang saya harus bertanggung jawab. Nah, pada saat anak semakin beranjak dewasa, saya juga semakin biaya besar. Ada rekan-rekan hamba Tuhan juga yang bantu, tapi itu tidak mencukupi capability untuk sekolah anak pada saat itu karena banyak kan anak berjejer pada berangkat bareng gitu, berangkat bareng nih anak SD, SMP, SMA. Sampai saya tuh hands up, Tuhan, saya tidak tahu lagi ini anak mau dibawa kemana, tapi tolong beri jalan untuk mereka. Saya hanya mampu di sini hanya sebagai pelayan Tuhan, tapi saya punya keinginan biarlah anak yang maju. Seperti itu. Iya, tapi Ini itu luar biasa Ibu, aku tolong percaya bahwa sekolah. Iya, iya. Tuhan Yesus tolong sekolahkan anak saya. Hanya itu yang bisa saya minta. Iya, tapi itu dahsyat sekali loh Bu, kegigihan Ibu Ya, untuk yang mencari info untuk beasiswa. Itu kan Ibu yang cari dulu ya Bu ya. Itu dahsyat sekali. betul. Saya harus banyak belajar nih dari Ibu Sarah. Ya Baik, kayak kita sebelum ke penulis. ya. Baik, sebelum kita ke sana Ibu, kalau notabene Ibu sebagai Haja, kemarin kebetulan Ibu di malam minggu sudah bersaksi ya di channelnya Miracle TV, itu juga channel yang dahsyat sekali. Tapi ini kita kembali di channel saya. Yang saya mau garis bawahi adalah, eh pastinya Ibu kan lahir dan besar dari keluarga yang memang benar-benar notabene Muslim sejati gitu ya Bu ya.
Saya pikir tadinya ibu memang bertempat tinggal di Garut, pokoknya di daerah di Sunda gitu loh, dengan anak-anak, menikah dengan anak-anak. Saya pikir seperti itu. Berarti itu memang sudah di rumah. Bahkan suami meninggal di Jakarta, di Jakarta. Suami meninggal di Jakarta ya, Bu ya? Betul, di Jakarta. Oke, baik. Sekarang kita akan mundur ke belakang sebelum menjadi Ibu Sarah, sebelum menjadi Evangelis Sarah Nita nih. Ibu dulu dipanggilnya apa, Bu Haja? Bu Haji dulu banyak panggil. Bu Haja, heeh. Iya. Karena memang haji sendiri. Jadi kalau ibu haji teh karena kalau suaminya haji, jadi dia nggak naik haji jadi ibu haji. Tapi kalau dia haji sendiri Bu Haja gitu ya. Haja sendiri naik berangkat. Iya, baik. Ibu Haja dulu, Ibu Haja depannya Ibu siapa Bu? Asnita ya? Ibu Haja Masnita Dinata. Baik. Jadi dulu orang lebih mengenal Ibu tuh Bu Masnita ya, Bu Haja Masnita. Iya, Bu Haja Masnita atau Ibu Baik. Alfat. Karena memang Ibu Alfat. Yayasan Alfat. Jadi mereka tuh Ibu Alfat manggilnya atau Ibu Haja Masnita seperti itu. Oke. Baik, baik. Baik, sebelum Ibu menikah, ini kita bicarakan sebelum menikah. Berarti Ibu tuh tumbuh di keluarga Muslim yang emang benar-benar taat sampai akhirnya terpikir emang dari dulu Ibu tidak suka sama orang Kristen? Iya, emang tidak Boleh. suka. Oke, kita ceritakan yang itu ya Bu ya, karena saya juga kita sama-sama besar di keluarga yang sama, mempunyai doktrin yang sama, tapi kita pasti punya cerita yang berbeda-beda. Nah, Ibu nggak sukanya karena doktrin atau karena ada pengalaman yang tidak mengenakan dengan orang Kristen? Karena doktrin karena kebetulan saya dari keluarga yang tadi Delusi sampaikan. Seperti apa background saya, itu karena doktrin dan memang kebetulan saya pemegang untuk syiar Islam ya, dan itu memang saya pegang teguh sebagai keturunan dari bukan hanya kaum bangsawan tapi memang penyebar agama Muslim seperti itu. Oke, itu sampai akhirnya kuliah, sampai akhirnya menikah gitu ya Bu ya. Yang ada di pikiran Ibu pada saat itu bagaimana? Saya waktu masih Muslim seperti itu. Ya, masih Muslim. Kita bicara tentang behind dulu nih, behind. Oke. Baik. Tetap semakin berkembang, semakin saya semakin besar keinginan bahwa kalau bisa Muslim itu semakin besar karena keinginan saya itu, dan banyak hal yang menunjang dari sisi materi, dari sisi kita punya relasi juga, dari keinginan juga pihak keluarga, dan dari saya pribadi sendiri. Jadi banyak faktor yang sesuatu harus saya wujudkan lebih besar lagi. Oke, jadi memang seperti itu. Lalu Ibu membenci, kalau saya kan dulu bukan benci sih Bu, cuma karena doktrin saya nggak berani deket-deket gitu. Nah, Ibu saking bencinya ini sampai terpikirkan mau buka Islamic Center, gitu ya Bu ya? Iya, karena kalau lihat gereja saja itu banyak yang, kalau misalkan begini, saya kan punya yayasan Alfat ya, itu kalau sering mengadakan tablik akbar, sering mengadakan acara sosial dan acara keagamaan ya, misalkan kayak apa itu untuk kegiatan-kegiatan Muslim yang besar itu selalu kami adakan tablik akbar, dan tidak segan memberikan spanduk di depan gereja. Itu kalau misalkan ada keberatan, saya sendiri yang turun. Ini boleh nggak saya pasang spanduk di sini? Saya sampaikan, kalau nggak boleh, mungkin gereja akan saya tutup. Silahkan Bu, nggak apa-apa. Saya pasang itu spanduk tablik akbar. Seperti itu, penyelenggara Yayasan Alfat, Ibu Haja Masnita Dinata, udah clear semua. Udah kayak, ya begitulah. Ya, kalau ingat okay. Tuhan, saya nggak apa-apa. Baik, tapi kan Bu Sarah justru hal-hal ini yang nggak ada di konten lain ya kan. Mohon teman-teman ya, Pak Johan Andrea biar bisa terjawab. Ini konten saya bukan kesaksian sendiri, tapi ini kesaksian dua arah. Karena ini kita ngobrol ya. Kalau Pak Johan Andrea kurang berkenan, nggak apa-apa tidak lihat channel saya, silakan cari channel yang lain. Karena channel saya ini konsepnya kita ngobrol.
Bahkan ada hal-hal yang tidak dibicarakan di konten lain akan terbicarakan di sini. Paham ya Pak Johan ya? Bukan saya tidak mau menerima masukan, tapi setiap konten, setiap channel mempunyai ciri khasnya sendiri. Baik, kita kembali lagi kepada Bu Sarah. Jadi karena saking merasa ibu itu merasa, mohon maaf ya, merasa saya mah paling benar gitu ya. Pokoknya lu mah minoritas, ya gitu ya. Lu mah minoritas, pokoknya terima aja gitu ya. Itu salah satunya, pasang spanduk depan gereja. Lu suka nggak suka, pasang. Kalau nggak suka, gerejanya gue tutup gitu ya. Ya, ya seperti Oke, itu. Ibu, itu satu Bu. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira menurut Ibu sangat ekstrim? Sangat ekstrim. Saya punya pengalaman, punya arsitek, punya anak buah itu kan tidak semua muslim. Karena kan orang-orang pintar kan kebanyakan non muslim juga kami rangkum ya, karena memang ada satu tendensi nanti saya harus mualafkan dia, dan memang seiring waktu satu persatu saya kasih pekerjaan, karena dalam hal ini saya jadi tahu di dalam kekristenan ada yang memang orang Kristen itu kuat, ada yang memang suam-suam kuku, ada yang memang mudah tumbang. Nah, yang mudah tumbang itu saya rangkul. Kamu mau nggak? Saya kasih gaji begini-begini, kamu bantu saya bikin program seperti ini dan ini. Akhirnya ada yang saya nikahkan juga dengan dari pihak kami pada saat itu ya. Dan ya udah jadi mualaf seperti itu satu persatu. Dan memang tujuannya kan untuk mengislamkan mereka. Islamisasi jatuhnya ya Bu ya? Ya, itu juga. Luar biasa ya. Ini soundcard saya kalau ada tepuk tangannya saya tepuk tangan nih buat Ibu. Hal seperti ini justru nggak ada di konten lain ya. Ini saya kolek ya, nih. Karena saya menjaga jangan sampai nanti konten lain diobok-obok, diacak-acak, kasihan. Jadi saya. Tapi kan sebenarnya ini. Oke, baik. Sebenarnya justru ini saya bicarakan ini adalah hal yang terjadi sama Ibu, di mana Ibu sebelum mengenal Yesus. Kita kan bicara sekarang sebelum Ibu mengenal Yesus, ya. Baik, itu adalah yang paling ekstrim karena memang kita merasa pada saat itu posisi kita adalah yang terbaik dan yang terbenar, makanya kita mau mengajak mereka. Wajar saja, ya kan ya Bu ya? Ya. Baik. Itu sudah punya anak berapa Ibu terakhir yang Ibu tadi bicarakan? Itu sudah punya anak 3 mau 4. Oke, baik. Dan itu Ibu hidup memang sudah sangat kecukupan lah ya Bu ya, kecukupan sekali ya Bu. Betul. Makanya berani ya Bu sampai seperti itu. Baik. Selanjutnya saya mau dengar cerita nih. Sebenarnya Ibu ini udah banyak banget ceritanya. Tadi udah kekorek sedikit. Bagaimana Ibu? Nah, bicara lagi tentang orang Kristen pada saat posisinya Ibu sebagai Ibu Haja. Lalu Ibu kan mengenal teman-teman yang Kristen, bahkan partner-partner kerja yang Kristen, ya Bu ya. Ini ada satu yang mau saya garis bawahi. Waktu itu Ibu pernah ke rumahnya teman orang Kristen, lalu Ibu lihat gambar-gambar Yesus. Makanya Ibu tahu pada saat Ibu didatangin Tuhan Yesus, ini Tuhannya orang Kristen. Nah, bagaimana pada saat itu Ibu tanggapannya pada saat melihat fotonya sebagai Ibu Haja ya, fotonya Tuhan Yesus? Ya. Itu jujur saya kalau pas masuk ke rumah rekan, ke rumah karyawan atau yang non Muslim dan ada gambar-gambar Yesus, ini apa-apaan ini? Kok ada foto seperti ini? Saya nggak suka, ini haram. Karena memang masa Tuhan jadi manusia difoto segala kan hal-hal seperti itu yang saya tanyakan. Lebih baik nggak usah nyembah-nyembah seperti ini. Dan hal yang saya memang benci Yesus, benci orang Kristen, dan memang hal itu yang membuat saya itu punya ambisi. Saya ingin bangun Islamic Center, bahkan kalau bisa tuh Jawa Barat tuh orang Sunda yang kekeh kokoh tuh, yang punya prinsip tuh harus lebih tinggi lagi, harus lebih besar lagi, seperti itu. Jarang orang Sunda jadi orang Kristen tuh, jarang sekali. Dan saya ingin bisa udah Muslim aja semua lah, nggak usah gereja-gerejaan, masjid aja di mana-mana menjamu, seperti itu. Jadi tahu. Baik. Iya, makanya. Nggak apa-apa Ibu, harus cerita. Makanya bukan berarti posisi kita pada saat itu adalah sekarang kita anggap tidak benar, enggak.
Itu Betul, adalah betul. posisi Saya juga betul. kalau orang mengatakan, Ibu kenapa Tuhan waktu itu dihina? Orang saya tidak menghina dia. Saya juga tidak tahu dia, tidak kenal dia. Jadi saya juga ada pembelaan dia. Iya, iya, iya. Iya, baik Bu Saya Sarah. tidak disalahkan begitu. Iya, baik. Oke, setelah itu, nah ini baru nih, kita kan sudah lihat nih. Kenapa saya pertanyakan ini supaya ada akar. Jadi akar inilah yang akhirnya kita ambil, akhirnya Ibu Sarah menjadi seorang evangelis. Ini adalah akar awalnya. Tetapi bukan berarti kita mengatakan saudara-saudara kita itu tidak benar ataupun di jalan yang salah. Tidak ya Bu ya, tetap aja itu adalah iman mereka, kita tetap menghargai dan menghormati. Ya, baik, iya, baik Ibu. Sekarang akhirnya kita akan bercerita, merilai lagi bagaimana akhirnya Ibu sangat terpuruk ya, sampai akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini kita mulai mungkin cerita dari suami meninggal ya Bu ya. Sebelum suami meninggal, sampai akhirnya suami meninggal, dan sampai hari Ibu tertipu. Itu di mana awalnya Bu? Jadi semakin tinggi saya waktu itu, sebelum suami meninggal, saya juga pernah mengalami yang dikatakan diduakan ya, karena di sana kan boleh ya. Saya tidak bersedia untuk itu karena saya juga membantu suami, saya membantu untuk banyak hal. Kami sempat berpisah sebelum meninggal, itu sempat berpisah rumah, sempat berpisah, dia di istri mudanya, dan saya tinggalkan, saya merangkum anak-anak saya. Akhirnya semua kekayaan dilimpahkan ke saya karena saya bilang ini untuk anak-anak saya dan untuk saya hidup. Kamu ambil yang itu, silahkan ambil yang itu, ambil cari sendiri lagi. Ini punya saya dan punya anak-anak. Seperti itu, karena besar sekali yang ditinggalkan, dan saya punya tujuan akan membangun satu yayasan yang lebih besar lagi. Saya akan punya sesuatu wadah yang besar, karena saya juga akan menunjukkan kepada mantan waktu itu siapa saya sebagai wanita. Saya seorang yang oke lah, mungkin di satu sisi di sana kan boleh ya, sah-sah aja mau milih malam pilih mana. Kalau saya milih anak-anak dan saya milih kekayaan, karena saya tujuannya hanya untuk membangun Islamic Center, membesarkan nama yayasan, dan otomatis saya pun ada di depan. Nah, itu sebagai wanita pada saat itu, karena bagaimanapun harta tahta dan wanita itu kuat juga di dalam diri kita. Nah, sampai akhirnya dia lepas, saya berjuang dengan anak-anak. Nah, pas sekalinya waktu, mungkin dia juga kepikiran saya, kepikiran anak-anak bagaimana, sampai jatuh sakit dan sakit. Saya juga tahu waktu dengan saya dia sering sakit-sakitan juga. Akhirnya meninggal di situ. Dan saya datang ke istri muda yang nelpon saya. Ibu, katanya Bapak meninggal. Ya udah, urus aja sendiri. Kamu kan ngambil saat hidup, nah kamu juga harus selesaikan pada saat kematiannya. Saya datang, benar, dia udah meninggal. Saya harus bukti, benar atau tidak, jangan-jangan ini modus lagi. Setelah itu saya lihat memang dia udah meninggal, udah selesai. Berarti ini semuanya untuk saya dan anak-anak, tidak ada urusan apa-apa. Dia datang juga, kok bagaimana harta gonong gini? Nggak ada harta gonong gini, kamu tidak tertulis di dalam surat apa-apa. Saya ambil semua dan saya berkarya di sini. Saya menunjukkan bahwa saya strong man. Jadi kayak ambisiusnya tuh yang tertunda. Dulu tertunda itu karena ada suami, bagaimanapun kita kan harus mengikuti suami. Tapi begitu nggak ada, itu kayak kuda lepas dari kandang. Semua saya bisa pegang, semua saya bisa bekerja dengan dana yang begitu besar. Semakin kerja, semakin giat, anak-anak semakin saya urusin, sampai akhirnya saya dikenalkan dengan rekan-rekan. Ayo Bu Haji, kata kita, sayang ini ada uang, kita kembangkan lagi supaya yayasan bisa merangkum. Gaungnya tuh semakin besar, itu kata gaungnya Muslim itu membuat saya ada channel di luar, saya punya teman. Nah, setelah itu dikenalkanlah sama salah seorang investor dari bisnis sampai akhirnya dikenalkan, yuk kita selain bisnis kita bikin sesuatu yang besar di Indonesia. Cairkan dana di Indonesia, kami akan siapkan apa yang diminta. Nah, kalau investor itu kan mau menurunkan dana, kayak kita perlu modal, nggak mungkin dong kalau meja aja kita nggak punya. Otomatis saya bikin master plan, kontrak itu arsitek yang di situ juga ada non muslim ya, yang akhirnya dia mualaf. Terus saya kontrak juga dengan Mars, manajemen anggaran rumah sakit, bukan Mars Planet ya. Itu saya bayar dia mahal karena untuk bangun rumah sakit.
Dari situ 9 item saya mau bangun, dan itu dana cukup ratusan miliar. Dan kami ada untuk membangun ini. Karena apa? Biaya itu per termin. Per termin, habis ini bayar sekian, habis ini bayar sekian. Kita sering bolak-balik sambil umroh. Sambil umroh ke Arab, terus nanti langsung ke Dubai, karena kami dengan Uni Emirat Arab, beda dengan Arab Saudi ya. Habis dari Arab Saudi kita ke Uni Emirat Arab. Nah, itu masih lingkaran-lingkaran Middle East di situ. Ya, nanti kita datang. Dari sana juga datang ke Indonesia kontrol. Tanah goyang aja saya bayar. Karena saya pikir ini tanah bagus untuk gaungnya Yayasan Afat. Gaungnya Islamic Center di sini. Itu di daerah Depok. Daerah Depok, Jawa Barat. Sampai akhirnya semua sudah tertata dengan rapi. Itu nggak main-main. Kalau dikatakan bahasa sekarang tuh nggak kaleng-kaleng saya bikin master plan. Nggak asal-asal bikin begitu aja dengan biaya murah. 2 miliar dulu saya bikin untuk hal-hal seperti ini. Mana ada yang gratis? Nggak ada yang gratis. Semua menginginkan satu proyek besar. Oke, mereka bantu. Kita kirim, dan dikirim juga ke beberapa rekan yang dia punya organisasi yang besar di Indonesia. Dari Ikhwanul Muslimin, ya saya sebutkan karena itu rekan-rekan saya. Dari PKS juga, dulu zamannya Hizbut Tahrir juga, kita kirakan. Ada pasukan Ababil juga, waduh itu udah macam-macam, kita udah kayak pada saat itu di mana punya yayasan besar itu punya pasukannya juga. Mungkin Adek Lucy pernah dengar kan, ini punya kesatrianya apa, ini punya laskarnya apa, termasuk laskar jihad, termasuk ada ya, macam-macam deh, udah macam-macam. Iya, betul. Kita mau perang di mana gitu, kayak perang Uhud apa perang Badar gitu. Itu memang zamannya. Nah, setelah itu saya udah pikir mungkin ini akan deal. Saya taruhkan itu semua. Uang saya, tenaga saya, pikiran saya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk seseorang yang menjadi panutan, supaya saya juga bisa terus naik, bisa ada korelasinya dengan pihak-pihak di luar juga. Tapi itulah rencana manusia, bukan rencananya Tuhan. Rancangan yang saya makan itu ternyata bukan rancangannya Allah yang benar, bukan rancangannya Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Saya semaksimal mungkin bekerja, saya betul-betul komplit. Bahkan kalau dikatakan tuh full package. Kalau Syahrini bilang tuh full package, benar-benar itu full diserahkan. Akhirnya apa? Pemutusan hubungan sepihak. Dengan alasan saat ini ditunda proyeknya, dana belum bisa dicairkan. Mau bilang apa? Ibu mohon maaf, itu tahun berapa Bu Sarah? Itu planning itu tahun berapa? Tahun 2002 planning. Jadi gini, tahun 2000, 2001 itu kami masih pembicaraan, hanya semacam dreams gitu. Jadi hanya semacam mimpi. Nah, tahun 2002 mulai dilaksanakan master plan. Itu juga akhir 2001 itu udah mulai planning. Nah, 2002 mulai master plan jadi. Mungkin di YouTube-nya Pak Franky atau Pak Yusuf Manupulu saya share itu. Ada, ya betul. Itu semuanya itu asli. Sampai sekarang tadinya tuh memang mau saya buang, mau saya bakar karena kepedihan hati, sampai karena kertas itu saya hancur. Tapi setelah itu saya doa dan ada hamba Tuhan, biarlah itu menjadi kembali. Tapi tidak untuk kembali lagi. Tapi ternyata kata Tuhan tuh, pada saat saya berdoa, Tuhan mau diapakan ini saya? Mau diapakan ini kertas? Kata Tuhan tuh, simpan. Karena saya mau bakar itu, maaf ya, Alkitab itu saking kecewanya ya pada saat itu. Ternyata pada saat saya berdoa, diam. Biarkan itu ada di sini. Itu adalah cikal bakal hidupmu dengan saya. Tapi itu akhirnya. Itu setelah Ibu mengenal Tuhan. Ini kita bicara lagi sebelum mengenal Tuhan. Jadi setelah sebelum mengenal Tuhan, berarti Ibu master plan yang Ibu buat akhirnya malah di cancel sama pihak investor dari Dubai ya Bu ya. Luar biasa ya Bu. Tadi Ibu bilang adalah rencana kami bukan rencana Tuhan. Tapi saya percaya justru ini adalah rencananya Tuhan. Kalau tidak ada hal ini justru Ibu tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Zigli. Iya. Nah, kembali lagi kepada sebelum akhirnya Ibu benar-benar terpuruk, di mana pada saat itu
apa yang saya sudah bisa memahami, bukan teman-teman juga udah bisa memahami, bagaimana tidak membuat plan yang ibu rencanakan itu menghabiskan 2 miliar. Ya. Belum ibu pergi ke sana pergi ke sini ya Bu ya? Belum, itu hanya master plan aja. Saya bayar arsitek tuh 2 miliar. Itu hanya itu aja. Hanya kertas aja. Yang lainnya belum ada hitungan. Ada RAB-nya. Hitungan sampai cash flow itu sekitar 124 miliar. Seperti ada yang ditayangkan itu nilai seperti itu. Ya, baik. Saudara dan teman-teman, saya tidak bisa menampilkan dokumen-dokumen. Teman-teman juga bisa lihat di beberapa channel yang Bu Sarah sudah kesaksian. Tapi kami percaya bahwa apa yang Bu Sarah saksikan ini adalah the real story di mana Bu Sarah melakukan hal ini. Nah, akhirnya kita bicara setelah akhirnya ditolak nih Bu ya. Waktu itu Ibu punya berapa orang tim Bu? Apa itu? Timnya Ibu pada saat ini itu kurang lebih memakan waktu berapa lama untuk Ibu harus meeting ke Dubai untuk bertemu investor, balik lagi dan itu dari 2002 sampai 2003. Baik, 1 tahun ya membutuhkan. Ya. Dan itu Ibu udah berkali-kali, berapa kali bolak-balik Dubai Bu? Dan itu biaya sendiri ya Bu ya? Biaya sendiri, dan saya membiayai juga, bahkan karyawan saya yang non muslim pun saya biayai ke Dubai, bahkan mualaf juga ke sana. Baik. Baik, ya itu yang suam-suam kuku ya Bu ya. Ya. Setelah saya Kristus, ternyata banyak tipikal. Iya, baik. Oke, kembali lagi. Akhirnya setelah pada saat itu Ibu dinyatakan nama investor pending dulu, istilahnya pending ya Bu ya? Ya. Lalu apa yang Ibu rasakan? Kalau dirasakan delusi itu, Ibu tuh seperti jatuh dari langit yang ketujuh ya. Mimpi pun tidak, karena sebagai manusia, Ibu tuh tidak pernah bermimpi. Semua manusia tidak pernah punya rencana untuk jatuh kan, untuk bangkrut. Semua untuk maju, semua planning tuh untuk bahagia, untuk maju, untuk berlipat-lipat. Tapi pada saat itu, saya seolah-olah nggak percaya. Begitu mendengar ini dipending. Hah? What? Ini dipending dulu karena kami belum ada rencana untuk menggelontorkan dana sebesar ini pada saat ini. Terus saya kayak kaget lah. Ini yang diminta Anda apa? Ini semua sudah saya serahkan, semua sudah saya bereskan. Bahkan tanah goyang aja saya bayar, berani itu. Saya bayar DP-nya dulu. Karena saya bilang sama yang punya tanah, saya bayar DP, nanti setelah dana turun, saya bayar lunas karena untuk pembangunan langsung pembangunan. Jadi kita punya timing yang memang ada schedule-nya untuk pembangunan seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya ini mimpi atau memang ini hanya bercanda atau memang mungkin ini hanya joke sementara atau bagaimana? Saya katakan tanya lagi. Ini benar atau bagaimana, atau hanya ini memberikan surprise ke saya atau bagaimana? Ini benar. Dana belum bisa dikeluarkan untuk ke Indonesia saat ini. Saya ngobrol, saya minta waktu dulu, saya bicara dengan tim. Ini begini gini. Kalau tim juga kaget, saya lebih kaget lagi. Tim kaget, dia tidak mengeluarkan dana sebanyak itu karena dia bekerja untuk saya. Yang ada saya bayar dia untuk presentasi pada saat mau deal supaya dana turun, kami mengajak tim itu untuk presentasi ini nanti bagaimana dan bagaimana. Tapi ternyata itu semua zero, semuanya nol. Dan saya katakan ada lagi yang bisa kami tunggu atau bagaimana? Tidak ada, ini semua pending dan ini semua ada pembatalan. Tapi saya belum tahu sampai kapan ini akan ditunda. Dengan kalimat itu saja saya guntai. Begitu mau pulang lagi ke Indonesia, ada apa ini? Ada salah apa ini? Karena kan kalau di sana itu kalau kita ada hal sedikit, mungkin salah jalan, mungkin bagaimana? Karena saya bicara dengan rekan saya yang sama-sama di yayasan, sama-sama punya organisasi. Yang ada apa? Mungkin kamu salah jalan, mungkin kamu salah perhitungan, mungkin ini dan begitu. Adanya tuh salah dan salah dan salah.
Pada saat saya sukses, pada saat saya ada, pada saat mereka tahu saya join dengan pihak investor dari luar, yang ngaku saudara, ngaku teman, Bu nanti dibantu ya, Bu Haja tenang deh, nanti ada saya ini dan itu dan sebagainya. Begitu tahu ini di trending, mungkin buyar semua ya Bu. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin duit miliaran dibeberin, saya bilang gituin. Tapi saking udah stres juga, udah mulai pusing saya. Iya baik. Dan itu pun bukan uang sedikit ya Bu, dimana bukan cuma aset Ibu aja yang dipertaruhkan, bahkan Ibu berani untuk istilahnya ngambil barang, ya pinjam ya jatuhnya. Macam-macam. Ya. Baik. Nah setelah itu apa kejadian berikutnya? Otomatis kan Ibu harus, kalau harta yang hilang nggak apa-apa, tapi Ibu akhirnya harus bayar hutang dong ke sana sini ya Bu. Ya. Harta hilang nggak apa-apa, tapi yang ada juga hutang bertumpuk. Jadi sisa yang ada itu saya bayarkan karena saya sendiri pun hidup tidak mau banyak hutang. Hutangnya juga miliaran, punya duit miliaran, hutangnya juga miliaran. Jadi seperti itu. Akhirnya saya rumah besar yang saya tempatin saya harus jual juga. Saya tutup hutang-hutang yang ada. Ada perhiasan, ada tanah, ada apa, semua saya jual. Tinggal sisa anak yang ada di tangan saya. Dan hanya 4 orang ya Bu. berapa gram yang saya punya itu juga untuk menyambung hidup, untuk saya bisa sewa rumah di rumah kecil, dari istana sampai ke gubuk, dari konglomerat sampai melarat, udah benar-benar itu saya alami. Puji Tuhan. Akhirnya Ibu setelah Ibu lakukan, Ibu pindah ke kontrakan ya, ke kontrakan yang 1 petak ya Bu ya, harga 80.000. Harga 80.000 waktu itu, kamar mandi ya rame-rame lah, namanya 1 kotak, lampunya ya itu aja, semua ada di situ. Mungkin kalau lihat yang marginal ya itu yang pernah saya alami. Dekat tempat sampah pula, pohon-pohon bambu, aduh udah kebayang. Sampai benar-benar nggak ada sama sekali ya Bu ya, hanya baik. Dan itu anak-anak tuh bagaimana kondisi yang mereka terima, karena namanya anak-anak ya pasti mereka kaget ya Bu. Pikir anak-anak tuh karena kan yang besar memang udah agak ngerti kan, udah mulai masuk kayak SD, kayak udah sekolah kayak gitu ya. Nah, dia tanya, mungkin dia itu mau nengokin, dia tanya ini rumah ibu, karena sering santunan kan. Saya itu namanya juga jana kaya, sering santunan ke fakir-fakir miskin dan rumah-rumah yang perlu bantuan seperti itu. Nah, anak-anak nanya, ini ke rumah siapa? Ini ke rumah teman ibu. Bukan, nanti kita hanya tinggal di sini. Anak kaget. Dia juga kaget, terus dia tanya, terus mainanku mana? Terus dia tanya inilah, tanya itu, namanya anak kecil ya, dia tanya banyak hal. Saya bilang, jangan tanya macam-macam, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena saya juga sempat mengalami hal yang mungkin karena saya sedang kalut ya, saya pernah, hal ini baru saya utarakan di YouTube ini, YouTube-nya channel ini. Ya, channel ini. Di samping saya harus menyelesaikan banyak hal setelah investor, saya juga pernah kerampukan dari bodyguard saya. Oh my God. Habis semua karena saya sedang linglung. Saya pikir ini barang tolong dipindahkan ke tempat lain. Ternyata dia jualin semua. Saya berapa total harganya Bu? Itu total sekitar 300 juta lebih ya, hampir 400 ya, ada perhiasan juga. Itu tahun 2004, itu kan nilai cukup besar segitu. Dan itu paling tidak saya bisa jualin atau bagaimana, ternyata memang harus habis juga. Itu saya ngalamin. Sampai akhirnya kasus ke marinir juga pada saat itu, karena memang dia ada di sini. Oh, baik ya. Baik. Itu Tuhan izinkan juga ya Bu ya terjadi sama Ibu, yang akhirnya semua harta sudah Ibu jual, bahkan tapi akhirnya setelah Ibu benar-benar hanya kontrak 1 petak itu, apakah meninggalkan hutang juga atau memang puji Tuhan tidak punya hutang? Tidak punya hutang, sudah beres. Haleluya, ya Allah, puji Tuhan, itu yang paling disyukuri ya Bu ya. Jadi benar-benar hilang semua asetnya Ibu, miliaran, hutang miliaran, dan semua hutang-hutang semua pokoknya, yang akhirnya hanya tinggal menyisakan
baju yang ada di badan dengan bisa sewa sama anak ya, sama anak 4. Mohon maaf Ibu, kita boleh urut ya, waktu itu anak usia berapa dan yang kecil usia berapa? Nah, waktu itu saya anak yang paling kecil itu lahir tahun 99 ya. Oke, 2021 2022. 5 tahun ya. 4 tahun. Anak yang ketiga kelahiran 97. Anak yang keempat kelahiran 95, anak yang pertama kelahiran 92. Nah itu kalau dihitung lagi mama udah ngitung. Iya, oke. Jadi pada saat itu memang usia anak-anak berdekatan ya Bu, SD gitu ya, yang paling kecil bahkan usia 5 tahun belum sekolah. Tapi itu justru anak-anak kecil itu yang membutuhkan makan, membutuhkan hiburan yang besar, yang tadinya di rumah besar dia punya mainan bagus dan akhirnya ibu pergi ke ibu pindah move ke rumah petakan itu, ibu hanya bawa koper, gitu Bu. Dan itulah yang pertama kali ditanyakan anak ya, Mama ini kita mau kemana? Karena mereka biasa melihat ibunya santunan. Baik, hari pertama yang dilakukan di rumah petakan itu bagaimana Ibu? Nangis. Saya hancur, ini seperti mimpi, apalagi di kampung. Saya ngegeletak di karpet yang ya karpet kain itu, cuman itu yang saya punya. Saya diam di situ, lihat anak-anak tidur pada ngegeletak seperti itu ya. Saya juga ini masih mimpi atau besok akan kembali ke kehidupan saya yang normal. Ini masih mimpi gitu. Saya pikir ini masih mimpi, masih di rumah petak itu saya masih, kalau dicubit itu masih kebal apa bagaimana ini? Kalau disuntik itu masih kebal atau bagaimana? Saya masih berharap ini hanya mimpi. Ternyata tidak pernah mimpi dan itu kenyataan. Kenyataan hidup saya bangkrut, udah tidak ada, ibaratnya kartu as tuh udah diskakmat di sana sini, udah ini hidup kamu saat ini. Jadi pada malam hari itu anak-anak tidur yang namanya orang tua ya Bu ya, pasti kita nangis ya Bu ya, nangis dan nangis terus. Baik, kalau yang saya dengarkan Ibu punya 15 ribunya itu berarti bukan saat pertama pindah ya Bu ya? Atau saat pertama pindah punya 15 ribu? Nah, saya masih bisa bayar kontrakan 80.000, terus saya masih bisa beli makanan untuk menyambung. Hanya selang sekitar 1 bulan masuk ke 2 bulan itu. Masuk ke 2 bulan saya sudah nggak tahan, saya sudah tidak tahu lagi karena tidak ada penghasilan. Saya berusaha, saya punya uang di luar. Saya mau nagih uang saya di luar pun orang udah tutup pintu. Karena udah gembar-gembor Ibu Haji bangkrut, itu pendiri yayasan bangkrut sekarang. Jadi saya juga udah posisinya udah, kalau dulu turun naik mobil, sekarang kemana-mana sendal jepit orang juga nggak ada yang mau deketin saya. Padahal saya mau nanyain uang saya, mereka tutup. Saya mau minta tolong, oh maaf saya lagi sibuk. Padahal dulunya dia teman akrab saya, maklumlah. Dulu juga kayak sosialita zaman sekarang, saya juga punya teman-teman seperti itu. Tapi ternyata begitu saya bangkrut, wih, pada terbang semua, nggak tahu kemana itu orang, tutup pintu. Iya, betul Bu. Ya, saya percaya itulah kehidupan ya Bu ya. Makanya saya menghindari sosialita itu akhirnya sekarang. Nah, kembali ke dahsyat sekali ya Bu ya. Dimana Ibu yang teman-teman dulu dekat dan mengatakan, hai, pasti gitu-gitu ya Bu ya. Teman, saudara, mengakunya. Dan di saat padahal kita mau minta uang kita sendiri ya Bu ya, yang pada saat itu Ibu kan mau nagih utang, uang sendiri susah ya, karena udah melihat. Baik. Dan akhirnya saat dimana tiba Ibu punya uang 15.000. Nah itu boleh Ibu ceritakan? Ya. Itu sampai akhirnya saya juga sudah tidak ada yang bisa saya makan ya. Udah mau apa lagi? Saya kan hanya diam terpuruk, mau ngedatangi sana sini udah ditolak. Akhirnya saya harus tetap kasih makan anak sedikit. Aduh, mengerikan sekali ini masa saat itu ya. Sampai akhirnya sisa uang 15.000. Saya kan rajin sholat ya, rajin tahajud. Saya sampai nanya sama tuh, ya Allah, kok ini saya hidup kayak begini, mungkin suatu saat Engkau memberikan mujizat ke saya atau bagaimana. Sampai akhirnya saya hambar, saya hanya bilang begini, habis selesai sholat tahajud,
Biasanya kan sholat itu jam 3, mendekati azan subuh, terus jungkir balik di situ. Sampai akhirnya saya udah kecewa, udah sangat kecewa, tidak ada jawaban, tidak ada, dan saya udah letih dengan hal ini semua. Saya hanya mengatakan, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya nggak peduli. Udah, saya tutup, mukena saya gulung, saya taruh. Saya bengong aja. Nggak ada lagi yang bisa saya urus. Nggak ada yang bisa saya harapkan. Tuhan saya aja nggak dengar. Kemana saya harus minta tolong lagi? Sisa uang 15.000, besok anak saya mau makan apa? Besoknya itu, saya hanya punya sedikit kue-kue. Saya lari ke Indomaret. Indomaret pada saat itu kan masih baru-baru ya, Indomaret itu. Saya beli obat serangga itu cairan. Gak usah saya sebutin mereknya, orang saya nggak di endorse kok. Intermezzo sayang, aduh saya ya harus gitu. Baik. Saya beli racun serangga itu mungkin sekitar 9.000 atau bagaimana ya dulu itu. Pokoknya 15.000 itu ada kembalian gitu, Terus saya pulang. Terus biasa aja, saya dengan anak-anak cuman bengong, terus ngobrol sementara, lihat anak sedih, lihat saya juga sedih, sampai akhirnya mendekati maghrib, mendekati isya, saya sudah siap-siap ke anak, ayo pada tidur semua. Terus anak-anak nanya, kok ibu udah pada tidur jam segini? Ya udah tidur aja, kita mau tidur, kita tidur siang-siang, nggak usah tidur malam, kan biasa kan anak bercanda bagaimana adik kakak itu. Sampai akhirnya saya yang biasanya tahajud itu jam 3, saya majuin menjadi jam 2. Saya udah tunggu sepi, kan biasa namanya di kampung ya, tukang ronda itu kan pakai kentungan itu ya. Jam berapa? Oh jam 11, oh jam 12, oh jam 1, oh jam 2 nih sekarang. Tambah sepi. Saya udah siap-siap. Saya udah siapkan gelas plastik. Saya itu kan dulu koleksinya kristal. Gelasnya yang bagus-bagus, ini gelas plastik juga dikasih, saya nggak punya apa-apa, dikasih gelas merah itu zaman kampanye dulu ya, kampanye itu kan ada gelas dari salah satu partai, tahu sendirilah, itu gelas plastik saya pegang, botol racun serangga itu saya udah pegang. Saya sebagai orang tua, kalau dalam kondisi terang, lihat anak, pas dikasih minum, kelejet kita juga nggak bisa. Saya matikan itu lampu. Saya udah nggak doa-doa lagi karena saya juga udah komitmen. Saya tuh tipikal orang komitmen. Kemarin saya udah bilang, ini sholat saya yang terakhir. Mau ke surga, mau ke neraka, udah nggak peduli lagi. Saya udah siap lihat anak tidur satu persatu. Saya nggak kepikiran kalau ia mati semua. Kalau nggak mati, apa nggak masuk patroli? Ada. Saya dan anak harus mati deh. Kalau nggak begitu, besok makan apa? Ini duit yang 15.000 udah Nah, saya matikan itu lampu, namanya ruangan, serba ada. Lihat tembok ini, tembok itu ketutup, namanya ruang petak kan cuma pintu doang. Kanan kiri depan belakang tembok ya Bu. yang sepotong itu, yang bisa ditutup itu, cuman itu doang, itu sirkulasinya. Saya udah siap-siap, saya matikan lampu. Saya tarik napas, ini udah saya buka botolnya, udah kecium aroma yang sangat-sangat menyengat. Saya hanya katakan, udah ini yang terakhir, saya dan anak-anak akan selesai malam ini. Saat kondisi mati, nggak ada cerita orang mau bunuh diri tidur kan? Ini realita. Saudara pemirsa yang terkasih di channel YouTube Adek Lucy Davia ini saya cerita real, bukan dibuat. Saya siapkan gelas plastik, saya siapkan botol, baru aja dikucurkan itu botol, itu racun serangga. Tahu-tahu di depan mata saya, di hadapan saya, sosok laki-laki berbaju putih, berjubah putih. Datanglah ke rumahku, maka aku akan menunggu. Saya kaget, mungkin ini terlalu halusinasi, mungkin ini terlalu depresi, mungkin pada titik level yang titik nadir di dalam hidup saya. Saya kaget, saya hanya katakan, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah saya mana? Terus yang satu juga mana? Yang satu kan tahu sendiri ya siapa dia, si doi yang satu.
Entar dulu Bu Sarah. Bu Sarah sebentar. Tadi Ibu bilang kondisinya lampunya mati. Iya, Kondisi lampu mati dan Ibu sudah cairan itu sudah dimasukkan ke dalam gelas, tapi berarti agak remang-remang ya, agak lihat ya. pada saat sosok putih itu datang, itu kondisi ruangan sangat gelap. Oh my Saya God, itu yang mau saya tanyakan. Itu yang saya mau tanyakan. Jadi pemirsa, kenapa saya tahu wajahnya dia, kenapa saya tahu itu Tuhannya orang Kristen. Karena kembali kita cerita tadi ya. Ya. Baik, oke. Makanya tadi saya korek dulu sebelumnya, biar teman-teman jadi pada tahu. Nah, akhirnya tiba-tiba tuh Ibu langsung pada saat melihat sosok putih itu, teman-teman jelas ya tadi. Ibu itu mematikan lampu. Jadi lampu itu memang sudah gelap gulita dan Ibu sudah menuangkan cairan, tapi tiba-tiba sosok laki-laki berbaju jubah putih hadir dan seketika itu juga lampu terang ya Bu ya? Iya. Lampu terang. Nah, sorry mohon maaf. Kondisi di dalam ruangan itu? Mohon maaf. Ruangan itu jadi terang. Ya, jadi luar terang. Biasa. Dan setelah Ibu langsung langsung Ibu bilang gini, loh kok Tuhannya tuh orang Kristen gitu ya Ibu, yang pemikirannya Ibu? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Saya kan berpikir gini, Tuhan saya aja yang dulu saya sembah nggak sanggup nolong saya, apalagi yang baru. Ini kan orang pengusaha kan otaknya jalan. Yang dulu aja begini masa yang baru bisa diharapkan seperti itu. Baik. Terus dia menyambut lagi, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Nah, saya ini yang udah terpuruk, yang udah nggak punya apa-apa lagi, yang harus saya makan dengan dana yang sangat minim sekali. Saya hanya katakan gini, baik kalau begitu saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anak. Bukan pada saat itu saya terima dia langsung accept pada saat itu, tidak. Saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anakku. Saya itu hanya bisa menangis, saya istighfar, saya baca-baca dari doa sapu jagat, ayat kursi, ayat 15, ayat 7, semua ditengkang-tengking. Aduh, mungkin ini saya kesurupan, atau mungkin saya udah hopeless, ataupun bagaimana. Saya hanya bisa menangis, saya tutup itu muka saya semap. Tapi itu dia udah nggak ada. Ruangan saya seperti gelap lagi. Hanya satu yang dia tinggalkan di hati saya, harapan. Saya juga tidak tahu harapannya seperti apa. Itu. Tapi itu yang ada tiba-tiba aja Ibu langsung bukan gagal. Akhirnya Ibu tidak mau langsung serangga itu dikemanain nama Ibu? Saya taruh di situ. Saya taruh langsung istighfar ya. Ya, langsung istighfar karena saya juga saking kagetnya saya agak kencang naruh serangga di gelas kan udah ada cairannya, jadi agak tumpah dan saya juga udah kena ke tangan dan saya tutup muka, mungkin karena sesuatu yang aduh kayak gimana. Kalau istighfar kan begini, astagfirullahaladzim kan. Begitu. Nah itu. Jadi benar-benar ya Bu ya, astagfirullahaladzim, padahal tangannya penuh dengan dengan racun serangga. Luar biasa. Baik, setelah itu apa yang terjadi? Ibu langsung cuci muka, beres-beres tidur? Tidak, saya hanya diam terpana, hanya ada harapan di hati saya. Harapan seperti apa saya tidak tahu. Karena kaget saya juga. Cuman harapan apa saya hidup lagi, apakah saya kembali lagi, apakah dana saya akan datang lagi, tapi nggak mungkin. Ini sudah total bangkrut, sudah nggak bakalan ada harapan untuk itu. Tapi saya punya harapan untuk hidup. Hidup seperti apa saya tidak tahu. Sampai akhirnya saya belum cuci muka, belum apa, sampai pagi dan subuh saya kedengeran, karena di kampung kan banyak musola ya. Saya kedengeran pas paginya itu sekitar 5:30 lah, mendekati jam 6 itu kan saya juga ada jam kecil gitu. Saya lihat, aduh ini kok udah jam segini, saya diam aja masih terpana. Tahu-tahu ada yang ketok pintu saya. Saya kaget. Udah semalam juga datang, saya kaget. Tahu-tahu ini yang ngetok pintu juga saya bikin kaget. Karena pada saat saya ngumpet, pada saat saya bangkrut, saya betul-betul menjauh.
nggak ada satupun yang tahu kecuali tetangga bahwa saya ini baru pindah ke sini. Saya nggak cerita siapa saya. Nanti diolok-olok, masa orang kaya nyungsep di sini, kan nggak mungkin juga. Diam, saya baru pindah dari yang lain. Udah seperti itu aja. Begitu saya Baik. buka pintu, saya sebelum buka itu saya memang baru sadar ini masih bau apa, saya cuci tangan dulu, terus saya baru buka pintu. Di situ berdiri laki-laki setengah tua sambil bawa kantong kresek. Dia tanya, ini betul Ibu Nita ya, Ibu Mas Nita? Oh iya, Bapak dari mana? Saya dari RT sebelah. Oh ada perlu apa ya? Dia lihat saya juga agak kaget, namanya ini sembab, ini habis basah-basah, namanya habis nangis, habis kayak main drama, habis mau mati nggak jadi, kan udah kusut aja mukanya gitu. Nah, saya buka, Pak, Bapak mau cari siapa? Ini rumahnya Bu Nita ya, Bu Mas Nita. Iya, dari mana? Saya dari RT sebelah, katanya mau bagi sembako. Oh, sebelah itu. Kok bisa sampai ke saya? Iya, ibu kan janda ya sama anak yatim. Aduh, ya Tuhan, udah saya itu kan dulu janda kaya ya, biasa bagi-bagi ya. Sekarang dibilang ibu kan janda sama anak yatim, itu drop langsung harga diri itu udah kayak kayak di kaki. Itu yang biasa kan harga diri kayak gimana lah, ngasih ngasih 20.000 aja udah kayak bangga kan, begitu kadang orang-orang begitu kan, ngasih 50 aja udah kayak sultan. Kalau sekarang kan begitu. Nah, dulu itu begitu dibilang saya janda dan anak yatim, ngedrop itu harga diri itu langsung cut. Oh iya, kayak kayak nggak terasa. Dulu kan saya sering mengatakan, ibu janda ya, ini anak yatim ya, saya kasih, udah begitu. Sekarang saya yang dibilang, kamu janda ya, aduh ya. Tapi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dan akhirnya saya ambil itu kresek itu, isinya cuman ya seperti 3 liter beras, ada mie, ada kue-kue minyak apa sayur. gitu. Ya begitulah, ada telur, ada gula setengah, terus ada amplop. Begitu saya buka 25.000. Lah, kemarin saya punya 15.000, terus saya beli racun serangga sisa segini, sekarang dapat 25.000. Namanya pengusaha kalkulasi juga. Kenapa jadi nambah ya ini? Saya mikir, oh udahlah, apa mungkin dari yang semalam? Enggak lah, enggak mungkin ada kasih ke situ. Enggak lah, kan saya udah bilang mau cari tahu dulu ajarannya seperti apa. Ini ada orang kasih sembako, udah yang ada makan aja dulu. Begitu anak bangun, lah kok ini bau apa ya Bu? Udah nggak apa-apa, Ibu mau itu matiin nyamuk, tapi kebanyakan tumpah lah itu alasannya. Akhirnya udah saya bikin nasi itu pakai bubur, jadiin bubur supaya jadi banyak kan, seperti itu. Terus bagi-bagi sama anak-anak. Saya cuma mikir, ini siapa lagi yang mau saya kasih hidup? Nggak mungkin saya diam seperti ini. Saya harus berjuang demi anak-anak saya. Saya juga nggak mau ada orang yang ngasih saya seperti ini. Saya harus bangkit. Saya harus mencari sesuatu. Dan satu hal lagi, Delusi, saya itu kan komitmen. Semalam saya mau cari tahu ajarannya seperti apa, tapi tolong pelihara. Mungkin ini peliharaan kali, udah makan aja dulu dengan anak-anak. Terus saya mikir, ini uang 25.000 ditambah sekitar 6.000-an, masih nyambung. Saya punya niat ke pasar. Apa yang bisa saya jual? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa dapat uang? Akhirnya saya kepikiran, karena pernah, saya kan suka masak, suka bikin apa, keingetan, bikin susu kacang kedelai. Saya ke pasar jalan kaki nun jauh di sana, pakai sendal jepit, nenteng kresek ke sana dengan uang yang masih kayak linglung. Saya juga, ini uang dari mana, datang dari itu. Yang penting anak udah dimakanin bubur, udah taruh, kalau lapar makan lagi, udah seperti itu. Saya beli kacang kedelainya juga seperempat. Terus plastiknya ya beli 500 perak beserta karet saya minta dari pedagang buat digunting. Saya kenalan sama tetangga, mau pinjam blender. Dulu saya punya blender, itu bukan hanya blender, tapi ada alat-alatnya yang banyak, namanya juga itu dapur, udah kayak dapur apaan. Sekarang blender plastik pinjam dari tetangga kampung, kan nggak ada yang canggih di sana. Saya ambil.
saya pinjam itu. Saya bikin juga bingung. Biasa bisnis tinggal tanda tangan, biasa dengan nilai besar, ini ngeplastikin satu persatu. Coba bayangkan perasaan seperti apa. Ngebungkus susu. Aduh, saya mau jual kemana? Saya nggak jual, anak nggak makan. Saya jualan, saya juga masih punya muka ya, masih punya harga diri ya, ibaratnya. Apa pantas saya jualan yang kayak seperti ini? Nah, itulah permulaan saya mencari. Saya tanya sana, saya tanya sini, setiap ketemu orang. Bapak mau ke masjid atau ke gereja? Oh, saya ke masjid. Ibu mau ikut pengajian sama istri saya? Oh, enggak, terima kasih, saya mau jualan susu. Dalam arti kemarin ada pengaji, bahkan ibu haji, saya lihat saya. Iya, baik. Saya jalan. Aduh. Jadi misinya Ibu Sarah pada saat itu, satu, jualan untuk ekonomi, kedua pengen cari kebenaran Tuhan Yesus ya. Baik. Makanya luar biasa loh teman-teman. Ini Ibu ketemu orang niatnya mau jualan, tapi yang pertama pasti Ibu tawarkan, Bapak mau beli kacang susu kedelai gitu ya? Iya. Atau Bapak Ibu? Oke. Iya, Bapak Ibu mau beli susu kedelai. Setelah dia mau beli, Ibu tanya, Bapak mau oke. Gimana? Bapak atau Ibu ke masjid atau ke gereja? Saya tanya seperti itu. Ibu kameranya agak naikin biar nggak kelihatan pahanya. Oke, naikin dikit. Nah gitu. Jadi biar baik. Lalu Bu, oke. Di sini serunya nih Bu nih. Nah itu akhirnya, sampai dia juga ada ibu-ibu, saya tanya, Ibu ke gereja atau ke masjid? Terus saya tawarkan lagi susu kacangnya. Oh iya, saya ke gereja. Kebetulan itu ibu udah sepuh itu ya. Terus saya mau tanya, boleh nggak? Tanya apa? Memangnya itu Yesus ada? Saya kan nggak berani bilang Tuhan Yesus kan. Emang Yesus ada? Ada katanya. Itu kan Tuhan saya. Oh, Tuhan. Emang ada fotonya kayak begitu? Iya katanya, itu kan Tuhan Yesus. Kita tuh Tuhan yang baik, memelihara kami seperti. Oh, udah cukup deh. Kenapa emangnya? Nggak ada apa-apa. Terus saya jalan lagi. Berhari-hari seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu orang yang memang kelihatannya juga kaya, banyak mobilnya. Terus udah gitu saya ketemu ibunya, Bu, mau beli susu kacang nggak? Oh boleh kata gitu. Tapi nggak usah pakai gula ya, mulai besok. Oh iya. Terus saya tanya, Bu, Ibu ke gereja atau ke masjid? Saya ke gereja. Emang kenapa? Nggak, saya mau cari, mau tanya aja, dan cari Yesus itu apa ya? Siapa ya? Oh itu Tuhan kami, begini begitu. Gitu. Oh gini aja Mbak, katanya. Kebetulan suami saya itu kan gembala, dia hamba Tuhan. Nah ini kan Bu Haji bingung, gembala apa lagi ini? Gembala apa ya Bu ya? Gembala di gereja, jadi ada jemaat-jemaatnya. Itu kalau di kami itu kan ada domba-dombanya. Udah gembala, ada domba, kan bingung. Kita kan nggak ada istilah hal seperti itu. Iya. Saya pikir gembala itu yang di sawah, niup seruling. Iya. Oh itu kan gembala. Oh bukan, katanya ini di gereja. Ntar dikenalin deh, katanya besok kesini, nanti saya malam bicara sama suami saya. Oh ya udah, saya ke situ. Seiring waktu Delusi, ibu juga terus diberkati ya. Ada orang yang tadinya pembeli susu, itu dia punya dagangan kue. Ibu bisa titipnya sambil jualan, terserah ibu jual berapa, ambil untung berapa. Terus sampai ada orang jual baju, Ibu ini ada jual baju, katanya dari saya harga sekian, terserah ibu menjual berapa. Semua itu dagangan saya yang tadinya susu kacang cuma 10 saya bikin, itu bisa sampai 50, bisa pernah sampai 100 saya bikin. Haleluya. Dan bisa sampai ngontrak dari yang harga 80 naik yang seharga 125. Dari situ naik lagi seharga 250. Jadi ada peningkatan. Tapi saya tetap jualannya enteng. Dan saya terus mencari sampai akhirnya saya bicara ngobrol dengan ibu itu. Nah besok paginya saya datang, dikenalin lah sama suaminya. Udah dikenalin, itu yang gembala itu ternyata dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Terus saya tanya, Yesus itu siapa? Dia tanya begini, terus saya ceritakan, datanglah semalam begini, apakah itu dia? Oh iya katanya, puji Tuhan, haleluya, dan sebagainya. Terus dia bawa Alkitab, dia
ceritakan ke saya. Ini saya juga pusing-pusing, tapi terlena, oh begini ya, begini ya. Sampai akhirnya saking terlenanya, itu dagangan diborong sama istri anaknya, sama cucunya. Dia juga punya cucu pada saat itu. Dari kaos laki, punya ibunya, punya anaknya, punya cucunya, dia borong. Setiap bawa barang, udah kesini aja. Dia borong banyak, kan senang. Dia orang kaya, mobil berjejeran, sementara saya terlena dengan uh, oh Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus begitu, baik dan sebagainya. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah, ternyata yang punya dagangan itu udah ada di rumah. Bu katanya, ini udah mau 2 bulan ini ya, katanya gitu, udah masuk 3 bulan malah. Ibu belum setor banyak ke saya, cuma sedikit-sedikit. Oh iya ya, saya bilang tuh, tadinya kan saya mau setor banyak, tapi orangnya nunggu nanti gitu. Akhirnya udah saya tunggu aja. Oh iya, ya udah, saya mau ke konsumen dulu deh, saya bilang mau ambil itu uangnya, siapa tahu dia dia punya uang, soalnya kan udah banyak juga, udah jutaan, udah ngambil barang tuh, bayar 300 ngambil 500, bayar 400 ngambilnya 1 juta, ada sampai jualan mutiara segala, saya tenteng saking orang percaya saya jualan benar gitu. Nah sampai akhirnya saya ketok lagi, ketemulah si ibu hamba Tuhan ini. Oh kenapa, katanya, ada yang ketinggalan? Bukan Bu, katanya, ini saya di rumah ada yang punya dagangan mau ngambil barang apa uangnya. Ibu, dagangannya udah kebanyakan, ini udah 7 juta lebih. Oh iya ya, katanya. Wah sekarang gini aja, tolong ambil deh ini kalung saya, lepasin. Saya pikir dia minta tolong untuk ngelepasin. Saya buka aja itu kalungnya. Dia buka, terus dia keluarin dompet kecil. Oh iya ada suratnya, katanya. Tolong ya, katanya, dia panggil saya waktu itu Mbak Nita. Tolong Mbak, katanya, ini ke pasar nih suratnya, nah, cari toko emas, jual aja. Lah ibu, maaf, saya bukan mau jual emas ibu, saya mau nagih uang dagangan, itu orangnya udah nunggu di rumah saya. Aduh nggak ada uang, katanya ada uang, cuman waktu itu ada berapa gitu ya, ada 300-an, terus jual ini aja, katanya, ini buat ojeknya. Terus saya ke pasar, udah ke pasar, saya jual lah itu kalungnya dia, dapat sekitar 1 juta, hampir 1.300.000-an lebih lah, udah berarti 1.600.000 saya pegang. Saya kembali lagi, Bu nih saya dapat uangnya segini, ya udah ambil aja, katanya. Tapi mulai besok, katanya ya Manita, kalau dagang itu jangan lewat dapur, jangan lewat ke depan, jangan ketemu suami saya, dia kan hamba Tuhan, nggak boleh dengar yang kredit kayak begini, katanya, nggak boleh, pokoknya langsung ke dapur aja ketemu saya. Oh iya iya iya, saya itu kan nurut aja, namanya dia hamba Tuhan, gembala, harus suci lah, harus beginilah, harus begitulah, supaya hidupnya berkah lah. Nah udah akhirnya saya kasihlah sama yang punya dagangan. Besok seperti biasa saya jualan lagi. Cuman yang biasanya ke depan, saya balik ke belakang karena disuruh, diinstruksi sama yang istrinya itu, harus ke belakang. Asal ke dapur, ibunya sudah nongkrong di situ. Saya tinggal ngasih, Bu, udah ada belum? Ini ada sedikit. Aduh, tapi jangan bilang-bilang ya, katanya. Soalnya Bapak itu kan hamba Tuhan, nggak boleh denger utang-utang kayak begini ya, tolong, katanya. Oh iya iya iya, saya tetap dengar. Tiap pagi langsung ke dapur, ibunya sudah ada. Sekalinya waktu saya masuk lewat dapur, yang buka si Bapak. Saya kaget, si Bapak juga kaget. Lah katanya, Mbak Nita, kenapa biasanya kan suka ke depan, kita ngobrol dulu tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus. Kenapa beberapa hari ini saya perhatikan selalu lewat ke dapur aja? Iya Pak, saya langsung ke dapur aja, soalnya istri Bapak bilang saya langsung ke dapur supaya nggak mengganggu. Istri Bapaknya mana? Oh lagi nganterin cucu sekolah, kayak gitu. Emangnya ada apa? Oh nggak ada apa-apa. Cuman dia tuh nangkep. Saya kayak orang bingung. Terus saya tanya lagi, jam berapa ya ibu pulangnya? Nggak tahu. Tadi pagi dia udah nganterin cucu saya, katanya gitu. Paling sebentar lagi, atau nggak tahu mungkin ke pasar atau bagaimana. Saya tunggu aja ya Pak di sini. Memangnya ada apa? Nggak ada apa-apa Pak. Saya cuma mau nunggu istri Bapak aja. Oh, gitu. Nggak apa-apa, katanya, ntar kembali lagi. Ah enggak, saya bilang, saya mau nunggu aja. Dia langsung begini. Memangnya istri saya punya utang berapa? Hah? Waduh, sakti juga ya. Mungkin ini hamba Tuhan, dia punya tahu, dia punya utang istrinya. Saya pikir kan orang suci. Hamba Tuhan tuh orang suci, gembala. Saya pikir ini sakti ya, saya belum ngomong aja dia udah tahu urusannya. Berapa istri saya punya utang? Ini Pak, berapa? Mana catatannya sini?
Saya sambil gemeteran, sambil bingung, saya sodorin catatannya, ternyata berjuta-juta ada di situ. 7 juta sekian, udah masuk dana sekian. Masih sisanya banyak begini, jutaan begini. Istri saya ngambil apa aja. Saya ceritakan, ngambil susu, udah biasa ngutang, ngambil kue, ngambil baju, ngambil celana. Saya juga cuma nggak cerita aja, kaos yang Bapak pakai juga istri Bapak yang ngambil dari situ. Namanya juga saya tukang dagang, pasti apa? Iya, kaos yang bisa utangan. Saya diam aja, nggak lama, garasi kebuka. Udah gitu, tuh katanya datang tuh, yang kerok datang. Begitu masuk, baru aja nurun kakinya. Dia istrinya tuh udah mulai gemeteran, mungkin udah tahu. Ya Tuhan, itu Bapak, itu seorang hamba Tuhan yang biasa lemah lembut. Begitu istrinya datang, langsung teriak, itu dari Ragunan lepas semua. Saya bengong. Kemarin begitu lembut, Tuhan Yesus tuh baik, harus lembut. Orang Kristen tuh penuh kasih. Ini Ragunan semua keluar, saya bilang yang dimaki-maki istrinya, saya jadi kayak wasit, bengang senang. Udah gitu istrinya sampai nangis, sampai Mbak Dita maaf. Saya bilang, Ibu gimana ini, dia marah-marah. Terus saya begini, udah deh Pak, Bapak marahnya nanti, saya jadi gak enak ya. Cuman saya tidak tahu ini siapa yang mau beresin utangnya. Saya tidak mau bayarin, terserah katanya gitu. Saya nggak mau ada urusan dengan utang-utang istri saya. Saya lebih hancur lagi. Siapa yang mau bayarin ini? Udah nggak dibayar, yang di rumah juga ada orang nungguin. Saya akhirnya dengan berurai air mata, saya nyelip dari mobil berjejer 4 itu, saya nyelip di situ dengan tangisan. Saya keluar, saya duduk aja di luarnya rumahnya dia. Saya kedengaran, ada kan dia punya anak laki, katanya pelayanan juga. Dia marah, kedengeran, nggak tahu pakai bahasanya dia ya. Sampai pukul-pukul, entah pintu, entah lemari yang dipukul-pukul, kayu kedengeran. Saya cuma bengong aja, Tuhan apakah masih layak saya panggil Tuhan ke yang lama, atau yang baru saya panggil, tapi yang lama saya sudah tidak mau panggil, yang baru saya masih, karena dihadapkan dengan seperti ini. Saya hanya kembali berpikir, kayaknya ini bukan ajaran Yesus deh. Saya harus cari tahu lagi nih ajarannya seperti apa. Kayaknya ini salah deh, ada yang salah, saya bilang gitu. Akhirnya udah kembali lagi tuh, saya bilang sama yang punya dagangan tuh. Saya bilang, saya mohon maaf ya Pak, ini kejadiannya begini-gini. Saya minta waktu. Sekarang gini aja deh, yang penting saya udah naruh dagangan di Ibu. Nah Ibu aja cicil ke saya. Saya bilang iya, saya akan nyicil sedikit-sedikit, saya akan cicil, tapi jangan dikasih waktu, biarkan mengalir aja, saya pasti akan bayar. Nah udah setelah itu pulang. Nah setelah itu apalagi sampai titik di mana Ibu benar-benar mengaku bahwa akhirnya, oh iya Yesus ini kan masa pencarian. Apakah masih ada pencarian pengalaman pencarian lagi? Ini kan masa pencarian Tuhan Yesus ya Bu ya. Tapi sebelumnya nih Bu ya, ini udah end sama Bapak Gembala tadi ya, Gembala tanda kutip. Saya juga. Baik, pertanyaannya Bu Sarah, ini yang Ibu tidak ungkapkan. Kita kan tidak menyebutkan nama, hanya menyebutkan Bapak Gembala karena beliau juga manusia. Pertanyaannya, hutangnya lunas gak Bu sampai sekarang? Hutangnya saya lunasin dikit-dikit sambil pelayanan. Itulah ya keajaibannya Tuhan Yesus. Saya review lagi. Begitu saya merenung, saya tuh hanya berpikir waktu Natalan lihat di TV kalau tanggal 25 Desember itu kan di Vatikan selalu ada apa itu? Paus ya yang Paus Paulus ya. Saya sampai nekat ke kedutaan Vatikan hanya mencari siapa itu Yesus. Karena lanjutan ya. Lanjutan mencari ya, Bu. Oke. Saya lanjutkan lagi mencari. Itu di Medan Merdeka. Saya kan udah punya uang sekarang. Jadi saya bisa naik kereta yang waktu itu kereta tuh harganya kan yang 1.000 perak itu, yang kereta bukan komuter lain, bukan. Itu yang waktu itu 1.000 apa 500 lah, saya lupa. Sampailah turun di Juanda. Dari situ saya ke Medan Merdeka tuh. Ke kedutaan Vatikan. Saya minta izin ke satpam, akhirnya ketemu salah satu suster. Saya tanyakan, saya ingin ketemu duta besar. Sok-sok banget lagi nih susu. Saya mau ketemu duta besarnya mana?
biasa kan dulu ketemu sering pejabat-pejabat ya, jadi Yes, aura yes, begitu tuh ada gitu. Saya yes. ketemu duta besarnya, kata duta besar Vatikan. Oh, katanya kebetulan duta besarnya sedang pulang kampung katanya ke Polandia waktu itu ya. Nah, ada apa? Silakan masuk Ibu, katanya ada apa? Terus saya ceritakan apa yang saya alami. Itu suster sampai bengong-bengong, sampai kaget. Puji Tuhan, haleluya, saya katanya sampai setua ini jadi suster belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu betul-betul hanya ada di dalam hati saya. Dia juga kaget, saya lebih kaget lagi, berarti itu Tuhan Yesus ya, benar ya? Iya, katanya itu betul Tuhan Yesus. Kami dari Katolik sangat mempercayai hal itu. Berarti saya juga tidak mimpi ini. Saya udah mulai ada titik terang, cuman penasaran. Baik. Akhirnya suster itu ngasih surat, Ibu katanya kalau mau tahu ikut-ikut ibadah dan lebih mengenal lagi Tuhan Yesus, Bunda Maria. Ibu datang ke katedral. Nah, udah dia kasih surat itu ke katedral. Saya sampai ke situ. Oke. Itu pertama kali Ibu masuk ke gereja ya? Iya, ke katedral mencari Yes. ingin apa? Puas gitu, ingin puas. Yes. Saya ingin jawaban yang puas. Iya, karena dalam masa pencariannya Ibu, pertama kali Ibu masuk ke gereja adalah ke gereja katedral. Oke. Iya. Apa yang Ibu rasakan pada saat masuk ke gereja katedral? Masuk itu antara halal dan haram karena di situ banyak patung. Nah, banyak Ibu, patung. Kenapa? Ibu harus dengerin kesaksian saya, makanya saya kirim. Bagaimana saya juga masuk ke gereja sama perasaannya kayak Ibu. Oke, lanjut Ibu. Iya, banyak lilin, banyak patung, udah gitu ada air yang begini-begini ya. Iya. Udah gitu saya tanya-tanya orang-orang di situ, mau ketemu siapa? Saya juga tidak tahu mau ketemu siapa. Saya mau tanya orang di sini. Betul nggak Yesus itu Tuhan? Saya seperti itu. Akhirnya ketemu orang di situ, ada bapak-bapak, ibu katanya mau cari siapa? Saya mau cari Tuhan Yesus. Mau cari Tuhan. Iya, saya mau cari Tuhan Yesus di sini. Soalnya mau cari siapa lagi? Yang saya cari cuma Tuhan Yesus. Itu sampai, oh saya ada kenalan. Saya kata, siapa lagi kenalannya? Ada pendeta. Kan punya trauma kemarin ditipu pendeta. Iya, Ini hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, katanya dia orang bertobat juga, tapi dia mencintai Tuhan Yesus. Dia bukan pendeta kan, kayak orang-orang trauma yang kemarin aja yang di golongan saya ditipu habis-habisan, ketemu hamba Tuhan, nipu juga, saya jadi tinggalin teman. Apa ini hamba Tuhan juga atau siapa? Ibu benar mau cari Tuhan Yesus? Iya, saya mau cari Tuhan Yesus. Hanya itu yang menarik hati saya. Sampai akhirnya saya dikenalin orang itu, salah satu bapak yang agak sepuh, dia tinggal di daerah Rawamangun. Terus teleponnya dikasih ke dia, dia telepon saya. Ibu katanya, Ibu sedang mencari Tuhan Yesus ya? Iya, saya mencari Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus ada di mana? Saya tanya sosokan karena udah saklek aja. Udah trauma ngaku-ngaku lembut-lembut, tahu-tahu jadi saya tuh agak-agak trauma juga gitu. Saya tanya, saya mau cari Tuhan Yesus ini, di mana ini? Gitu. Akhirnya saya ngobrol sama dia, tenang Ibu, kalau mencari Tuhan Yesus tuh harus tenang, harus bisa mengontrol, harus ini. Saya bilang, ini orang nggak tahu gue kemarin habis ditipu orang, ditipu. Akhirnya udah saya ceritakan, oh katanya Ibu nggak apa-apa, itu pengalaman katanya yang harus dinikmati. Pengalaman pahit dinikmati, apanya yang nikmat? Saya bilang itu yang ada ketir. Saya kata, ini bahasa sangat sakit sekali. Akhirnya udah saya diundang, dikenalkan dengan keluarganya, begini begitu, sampai akhirnya saya diajak, mulailah dari situ awal-awal petualangan delusi. Karena mulai dengar dari pihak Muslim, nih Bu Haji nih, katanya udah murtad nih Bu Haji udah begini, udah begitu. Mulailah dipanggil, mulailah didatengin, karena saya kan udah berkeliaran mencari ini itu kan, kontrakan udah pindah ya. Saya udah mulai bisnis dagang-dagang, udah mulai menampakkan, tapi udah nggak dikerudung. Sampai bisa bilang begini, ada orang juga tuh katanya, Bu Haji mana kerudungnya? Katanya kok nggak pernah dipakai lagi, karena sekarang pakai celana panjang aja, pakai kaos katanya, nggak pakai baju-baju Muslim lagi, gamis. Dia tidak pernah menanyakan bagaimana saya lapar dengan anak-anak. Tidak, yang ditanya mana kerudungnya? Oh sekarang udah begini karena penampilannya. Tidak ada yang
Tanyakan bagaimana kehidupan saya dan anak-anak, apa nggak lebih-lebih saya Iya. kecewa lagi. Iya. Saya terus berjalan sampai akhirnya saya dibawa ke Maluku. Saya belajar di Oh, sana bagaimana mohon kehidupan. maaf dipotong Bu Sarah. Ya. Dibawa ke Maluku itu anak-anak ikut? Anak-anak dengan keluarga yang bawa saya itu. Saya dikenalkan Oh, dengan puji keluarga. Tuhan Yesus, haleluya. Jadi Baik, betul-betul baik. mereka itu tidak bicara tentang, oh firman Tuhan, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan ini. Dia menunjukkan dengan sikap. Baik, baik. Menunjukkan dengan sikap, anak-anak dipelihara, udah di sini aja dulu katanya, kalau liburan di sini. Terus saya baru dibawa ke sana, dan saya belajar, saya menanyakan, saya mau cari Tuhan Yesus. Di sana saya dikenalkan dengan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul low profile, tapi Baik. kuasanya begitu dahsyat sekali. Baru saya lihat di situ, baru saya bisa menerima sedikit-sedikit, oh Yesus itu Tuhan ya. Jadi saya harus bagaimana? Harus berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya. Kita kan biasa juga berdoanya istighfar dulu, baca basmalah dulu, dan baru dalam bahasa Arab kan. Ini harus bicara seperti anak kepada bapaknya, minta apa aja, ngobrol, katanya. Kita kan malu-malu, mau berdoa juga malu. Katanya sampaikan, katanya belajar, Bapak di surga, kita diam aja, Bapak di surga, diam aja kayak malu-malu. Dulu berdoa bahasa Arab, ngerti nggak? Minta apa? Nggak ngerti kan? Cuma baca doang ya, cuma ngafalin aja. Iya, tapi ini harus berbicara dari hati ke hati, katanya. Aduh, itu saya alami. Baik, baik itu berarti tahun berapa tuh Ibu? 2004 ya? Udah 2005 kah? Udah 2005, udah masuk. Baik, 2005 Bu Sarah masih pencarian dan akhirnya pergi ke Maluku itu tadi. Ke Maluku tuh untuk ngapain ya, Bu? Itu karena di Jakarta udah heboh. Oh, diungsikan. Iya, jadi waktu itu banyak yang cari saya, banyak yang mau menghakimi saya juga, dari yang sampai akhirnya saya ke MUI, ke Dewan Dakwah, kayak di sidang seperti itu, sampai akhirnya secara halus ada pihak-pihak tertentu yang dia tahu siapa saya sebelumnya. Dia ditawarkan satu proyek. Bu, katanya ini ada proyek, udah katanya nggak usah tender, ini buat ibu aja proyeknya, supaya ibu bisa kembali pulih, nggak usah ikut-ikutan kayak orang Kristen lah, katanya ini udah salah, udah haram lah jadi orang kafir, nggak bagus, kayak gitu ya, lebih baik kembali lagi, ini proyek nggak usah tender, buat ibu aja langsung, gitu ya. Waduh, itu sampai ngalamin seperti itu, dan saya tetap tidak. Saya bilang, saya tidak tergoyahkan ya, pada saat itu ibu tidak tergoyahkan ya? Tidak tergoyahkan. Walaupun sebenarnya belum full. Belum full. Cuman saya belum dibaptis dan saya baru pulang dari Maluku itu. Saya hanya mengatakan, saya mencari Yesus, bukan saya kejar-kejar dia, bukan saya masuk ke dalam kekristenan. Justru Yesus masuk ke dalam hati saya jawab begitu. Makanya saya kejar dia. Gitu. Baik. Baik, Bu Sarah, kita nyanyi satu lagu dulu ya, biar Ibu agak rileks sedikit. Dan ini teman-teman juga udah typing, satu lagu dulu dong. Oke, kita akan nyanyikan satu buah lagu biar agak rileks sedikit. Dan ini dahsyat sekali. Saya untuk boleh Bu Sarah. Jadi di sini kita nih santai ya. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku tercinta di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Puji Tuhan sekali, ini masih dalam pencarian, saudara. Jadi untuk kesaksian malam hari ini khusus bagaimana akhirnya Bu Sarah mengatakan, yes, I'm Kristen. Yes, Tuhan, aku percaya Engkau adalah juru selamat. Malam ini sessionnya adalah bagaimana akhirnya seorang hajah siapa Bu tadi Bu? Asnanita. Asnanita mengenal dan mempercayai Asnita, ya, Ibu Asnita, Bu Haji Asnita akhirnya percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan udah nggak lagi lah, otomatis sudah batal hajanya ya Bu ya. Dengan sendirinya gugur. Dengan sendirinya gugur katanya. Itu ngomong-ngomong tadi yang bilang ngasih proyek kemana aja kemarin nggak bisa makan ya Bu ya? Iya betul, kemana?
Kemana aja kemarin nggak bisa makan, sekarang baru pada ribut-ribut. Ya sudah, itu adalah kita juga tidak bisa menyalahkan karena menurut mereka apa namanya itu adalah sebuah akidah ya Bu ya di bidang di mereka gitu. Baik teman-teman, kita nyanyi satu buah lagu dulu. Bu Sarah jangan kemana-mana, kita tetap berdua ya. Kita nyanyi betapa Tuhan hebat dan kita minta hanya Tuhan saja yang melingkupi kita. Sebuah lagu yang dahsyat sekali. Dalam keadaan apapun kita minta Tuhan yang melingkupi kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Ku tenang kau Allahku. Ku tenang kau Tuhanku. Haleluya Tuhan. Kalau dulu saat saya belum mengenal Yesus, dan saya yakin Bu Sarah pun mengalami hal yang sama. Tapi saat kita sudah benar-benar erat dengan Tuhan Yesus, apapun masalah yang kita hadapi, kita bawa ke dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan melingkupi kita selalu. Puji Tuhan, haleluya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang masih ada di sini, dan buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya. Dengan kerendahan hati, saya minta teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Lalu jangan lupa di like, dan puji Tuhan terima kasih sudah di komen. Juga tentunya supaya Anda juga bisa memberkati orang lain, yuk kita share live streaming ini, channel ini, atau nanti setelah offline. Kiranya biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan kiranya kesaksian ini akan menjadi dupa yang harum buat kebaikan seseorang yang membutuhkannya, dan dupa yang harum buat di surga di sana. Baik, saudara, ini sudah 1 jam mau 2 jam, ini kita masih dengan pencarian. Aduh, luar biasa. Sama seperti saya, Bu Sarah nggak keberatan nanti kalau kita bikin 2 season ya Bu Sarah? Nanti Bu Sarah tentukan waktunya aja. Ya, karena saya nggak mau dirangkum. Saya maunya benar-benar, makanya saya sedetail mungkin biar teman-teman pun oke. Karena saya menempatkan diri sebagai penonton. Gitu.
Baik, setelah pulang dari Maluku, ya, setelah pulang dari Maluku, yang ibu hadapi dipikir akan selesai gitu ya, tapi ternyata bagaimana yang ibu hadapi setelah pulang dari Maluku? Anak-anak masih ada di rumah itu ya, saudara seiman tadi ya? Iya, anak-anak masih di situ dan saya masih tinggal di rumah yang eh, satu kamar, udah sewanya di situ. Baik, Uh, udah mulai orang pada mencari saya dan itu satu perjalanan yang dikatakan saya di Maluku itu sudah dibaptis. Saya oh puji menyerahkan dan Tuhan, saya begitu memahami karena ada satu pergumulan ya. Saya juga tidak memahami pergumulan. Nah, seorang bapak yang sepuh yang hamba Tuhan di sana tuh yang low profile tapi memang betul dahsyat kuasanya itu. Dia menuntun saya bagaimana untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Karena oke, betul-betul pada saat itu sebentar Bu Sarah. ya, Baik Bu Sarah, sebentar. Ini yang sebenarnya justru yang paling penting. Ya, jadi ya, ini yang tidak diceritakan di konten lain. Berarti kita akan bicara tentang bagaimana ibu akhirnya menemukan Tuhan dan mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan itu di Maluku. Ya, ya, baik. Kita sekarang cerita yang ada di Maluku. Berapa lama ibu di Maluku? di Maluku itu saya 1 bulan, 1 bulan Wah, karena itu pelarian juga ke sana. Nah, ada baik. satu cerita begitu saya datang ke Maluku, itu daerah Pulau Seram ya. Itu saya tinggal di situ di rumah gubuk-gubuk, bukan yang perumahan-perumahan yang mewah karena memang di sana kan rumahnya masih masih apa ya kayu-kayu kayak seperti itu semi permanen. Nah, di situ saya baru 1 hari. Nah, datang dari Jakarta baru ada kayak sambutan begitu ya, disambut antar keluarga seperti itu di keluarga hamba Tuhan di sana. Nah, besoknya datang salah satu keluarga dari Surabaya. Dari Surabaya dia bawa satu berita, bahkan dia bawa bawa apa kayak kayak pamflet gitu ya. Nah, ini istrinya dokter. Nah, istrinya dokter itu habis tugas dari Surabaya. Begitu sampai dia cerita ke hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan di daerah sana itu betul-betul sangat dihormati karena memang hidupnya juga nggak neko-neko gitu ya. Dia datang tapi beda ruangan gitu. Saya masih diam aja di rumahnya yang lain. Nah, dia di sebelahnya tuh datang, dia cerita, uh, dia ngobrol-ngobrol dulu. Nah, terus hamba Tuhannya datang lagi ke saya. Uh, Bu katanya, Ibu memang dari Jakarta ya? Iya, saya dari Jakarta. Saya dibawa keluarga bapak ini yang bawa saya yang saya titipkan anak-anak itu. Bukan Bu katanya, Ibu saat ini kan dia kan hanya untuk berapa hari aja di Maluku itu, mungkin 1 minggu lamanya. Ibu katanya lebih baik. Nah di sana itu nggak dipanggil Ibu, panggilnya Mama. Mama katanya lebih baik Mama di sini dulu, jangan seminggu 2 minggu, tapi 1 bulan boleh. 1 bulan, ntar anak saya gimana? Oh anaknya kan udah tenang aja nanti dari di sini dihubungi katanya. Pokoknya tenang aja, jangan mikirin. Ini untuk keselamatan Mama kata sama anak-anak. Jadi dipisahkan. Memangnya ada apa ya? Kok bisa sampai begitu? Di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana sedang heboh. Hebohnya ada apa? Bu Hajah masuk Kristen kata gitu. Oh ya? Iya katanya ada di internet bahkan ini di kayak flyer gitu, ketikan-ketikan tulisan. Ternyata saya itu kejadiannya sudah menyebar. Bahkan saya tidak tahu karena di rumah kan di petak aja saya nggak punya TV, nggak punya apa-apa. HP yang jadul itu yang aduh zamannya Ericsson Iya, iya, itu iya. yang seperti itu. Saya cuma bengong aja. Saya langsung ingat anak. Aduh bagaimana saya dengan anak, udah tenang aja. Pokoknya tenang, Tuhan Yesus jaga. Yang ada katanya Mama konsentrasi. Nanti malam kita ada pergu gitu. Pergu apa ya? Pergumulan gitu. Jadi Mama ini Baik. sedang ada pergumulan katanya. Masa transisi iman. Saya diam aja gitu. Akhirnya ya udah pas malamnya saya diajak di ruang terbuka ya, saya diantar sama ibu-ibu yang lain gitu. Silakan Mama katanya berdoa di situ katanya gitu. Sampaikan itu yang saya katakan, di Maluku tuh diajar bagaimana berdoa. Berdoa itu Baik. seperti seorang anak kepada bapaknya, harus memanggil bapak. Ya saya kan malu-malu manggil bapak siapa kan kita juga nggak tahu gitu. Belum kenal dia kan. Ya itulah. Iya. Saya sampaikan ada masalah apa keluh kesah, termasuk saya
dikerjain hamba Tuhan juga yang ditipu itu, saya ceritakan tanpa tedeng aling-aling sambil nangis. Itu saya alami pergumulan. Puji Tuhan. Akhirnya Bu, setelah itu, setelah Nggak doa disangka, pergumulan itu, nggak disangka saya kan sendirian tuh di ruangan terbuka gitu ya, sementara yang nganter saya kan harus pergi karena pergumulan itu saat perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, hamba baik. Tuhan itu cerita saat pernah di Taman Getsemani katanya ya, Tuhan Yesus berdoa dengan Bapa di surga. Nah, Mama juga harus melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus, karena kan saya tuh hanya cari Tuhan Yesus, mau cari Tuhan Yesus, mau cari Tuhan Yesus gitu aja, bukan cari gereja, cari Tuhan Yesus. Nah, supaya Mama juga sama seperti Tuhan Yesus, Mama cerita apapun kepada Bapa di surga. Nah, di situ saya mulai belajar memanggil Bapa di situ dengan malu-malu tentunya. Terus akhirnya ternyata udah lama, saya berapa jam di situ, dijemput udah mau menjelang pagi, dijemputlah sama beberapa orang. Mama udah selesai pergumulannya, gitu. Oh, udah selesai. Saya diam aja kayak orang habis shock, tapi ada satu kelegaan karena saya disuruh untuk mengungkapkan segala unek-unek sakit hati, kehancuran saya, bangkrutnya saya, termasuk yang kemarin saya alami itu harus diungkapkan kepada Bapak, kata gitu. Saya sampaikan itu sambil nangis-nangis. Saya juga tidak tahu, tolong ini saya hidup bagaimana dengan anak-anak. Nah, tapi saya lepas ada satu ketenangan, ada satu kayak ngemplong gitu hati itu karena udah disampaikan unek. Baik, puji Tuhan. Dan setelah itu barulah Ibu, selama ini kan Ibu mencari-mencari dan hanya pengen tahu ketemu Yesus, dan akhirnya Ibu cara berdialog dengan Tuhan, disitulah Ibu belajar pertama kali berdoa ya. Dan Ibu akhirnya merasakan plong yang luar biasa karena istilahnya curhatnya teh udah dikeluarin gitu ya, Sarah. Betul. Baik, setelah itu apalagi yang terjadi sampai akhirnya Ibu mau dibaptis? Saya cuma dengerin aja karena pegang Alkitab aja kan masih haram. Oh, disodorin Alkitab, saya kan nggak ngerti juga yang mau dibaca apa. Ini apa kok ada kejadian? Ini kok ada cerita ini? Saya nggak ngerti siapa ini, siapa itu, kan nggak ngerti. Kalimatnya kan beda-beda di situ. Ini cerita apa? Saya nggak ngerti, nggak mau. Saya nggak mau pegang itu. Saya mau duduk aja, mau dengerin. Saya cuma dengerin. Tapi saya pelan-pelan membuka hati. Saya tidak tahu apa itu sih. Saya terus membuka hati, saya dengerin aja sampai akhirnya saya hamba Tuhan itu menyampaikan, Mama, kalau Mama lebih ingin tahu lagi tentang siapa itu Tuhan Yesus, Mama terus buka hati, terus terima dia sebagai Tuhan Mama. Cuma itu aja. Nanti pelan-pelan Roh Kudus akan membuka mata hati, mata batin. Saya kan bingung Roh Kudus itu apa, karena kan Roh Kudus di Islam kan beda ya dengan yang di Kristen ya, perwujudannya juga beda gitu. Jadi Roh Kudus mana lagi ini? Iya, katanya nanti Roh Kudus yang akan membuka hati. Saya tetap dengerin sampai akhirnya saya bisa menyampaikan berarti Yesus itu Tuhan ya. Berarti saya sekarang Tuhannya Tuhan Yesus itu ya. Kalau saya udah ada di sini, udah saya mau mendengarkan Alkitab itu, berarti saya Tuhannya menjadi Tuhan Yesus ya. Tapi saya masih berpikir masa transisi iman. Ini masa transisi iman. Kalau saya ninggalin yang di sana, aduh bagaimana? Kayak yang di sana kan takut beneran kan, takut nanti masuk neraka, ntar ini disodok, ntar ini begini, ntar itu, ntar dibakar di api neraka, udah kayak serem-serem banget ya, kayak gitu. Tapi saya udah mulai mencintai Yesus. Kalau saya ninggalin yang di sana, saya terima Yesus, baru ntar masuk neraka gini. Tapi saya udah dikasih tahu, terima Tuhan Yesus itu segalanya menjadi baru. Semua yang sudah dilakukan yang lama akan diubahkan menjadi hal yang baru di dalam kehidupan saya. Akhirnya saya bisa terima hal itu. Oh, enggak, kalau masalah surga neraka katanya itu bukan kapasitas kita. Saya mau ke surga atau ke neraka, itu haknya daripada Bapa di surga. Yang ada hidup kita harus ada satu perubahan. Itu yang disampaikan. Sampai akhirnya saya bisa menerima, oh Yesus adalah Tuhan saya. Tapi bagaimana caranya? Nah, Mama harus dibaptis. Waduh, kalau udah dibaptis berarti saya jadi orang Kristen ya.
Bukan katanya. Kalau orang ikut Tuhan Yesus, nanti kita jadi anak-anak Kristus katanya. Kalau Kristen itu nanti di KTP aja. Oh Jadi iya. mama nanti jadi anak Tuhan Kristus kata gitu. Saya bingung lagi kan sebegitu. Aduh nanti jadi Kristen, nanti begini, ntar makan babi, ntar enggak katanya, enggak makan juga enggak apa-apa, tenang aja. Udah dibaptis, nanti Roh Kudus yang akan langsung memimpin mama dalam hidup itu. Dan Tuhan Yesus ada beserta mama. Jangan takut. Siapapun tidak akan bisa merusak. Tuhan Yesus akan mendampingi saya. Itu yang akhirnya saya baik kalau begitu saya mau dibaptis. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh kesaksiannya luar biasa, saudara. Kita tahu dalam mengikut Tuhan, kita harus bisa membayar harga. Ya, seperti kita tahu, dulunya ibu ini seorang haja dan kini menjadi seorang Kristen dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Mari kita bawa ibu ini di dalam doa kita, semoga dia tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus, sehingga perkenanan Tuhan terus mengikuti dia, turun atas beliau dan menyertai beliau serta keluarganya, sehingga keluarganya dapat menerima Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Sebab kita tahu satu orang yang percaya, seluruh keluarga akan diselamatkan. Amin, saudara. Mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kasih karunia Tuhan. Kita doakan kiranya melalui kesaksian ibu ini mereka dapat dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa yang lebih mengenal Tuhan Yesus lagi. Amin, saudara. Sekian kesaksian pada hari ini. Saya Ayu Lestari Malau dari Khotbah Pendeta mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.